Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Mega Rizky Hoirunisa, mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Jember dengan mengambil program studi ilmu pengetahuan alam NIM 25021191059. Hari ini, Rabu 10 September 2025, saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian praktek di SMP ITSIS Badruzaman kelas 8 mengambil materi Sistem Pencernaan Manusia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin berdoanya. Sebelum kita belajar dalam baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini ada yang tidak sekolah? Hadir semua ya, sekolah semua. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu nasional Indonesia. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Indonesia di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh duduk kembali. Sudah ya. Materi kita hari ini adalah sistem pencernaan manusia. Apakah hari ini sudah sarapan semuanya? Sudah. Kenapa ya kita itu butuh makanan setiap hari? Coba ada yang tahu? Boleh? Intan, boleh? Untuk menambah energi supaya kita beraktivitas atau kita dapat beraktivitas dengan baik. Semuanya butuh energi tidak? Kalau kita belum makan, rasanya gimana badan kita? Lemes. Terus apa lagi? Ngantuk. Bukannya kekenyangan kalau ngantuk. Apa? Biasanya bukan ngantuk ya, tapi lebih ke lapar aja. Atau kadang sampai ada yang pingsan karena telat
Makan. Saking pentingnya makan. Kemudian kenapa sih kita kalau makan itu harus dikunyah terlebih dahulu? Nggak bisa langsung telan aja gitu. Gimana? Coba ada yang tahu? Supaya lebih mudah ditelan sehingga kita tidak tersedak. Ya, Hana bilang katanya supaya kita tidak tersedak dan lebih mudah ditelan. Kebayang nggak kalau misalnya kita makan paha ayam langsung ditelan? Gimana itu? Enak tidak? Enak enggak? Nyangkut ya di sini ya, nyangkut di tenggorokan. Jadi kita harus mengunyah dulu makanan sebelum ditelan supaya nyampe ke lambungnya enak dan nyaman ya. Nah, sekarang Ibu punya ini. Sebentar ya. Kita lihat dulu PowerPoint-nya. Nah, tujuan pembelajaran materi kita yaitu sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada di sini ada murid mampu mengidentifikasi sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia itu apa? Tahu tidak pencernaan manusia itu apa? Taunya kita cuma makan, masuk perut, kemudian buang, tinggalkan, dan lupakan. Ya, padahal sistemnya tidak tahu bagaimana caranya. Kemudian organnya ada apa saja? Ternyata bukan hanya ini, apa? Lambung saja yang berperan penting di dalam sistem pencernaan. Ternyata ada organ-organ yang lain yang mendukung ya sistem pencernaan. Kemudian ini yang terlibat dan fungsi, nanti fungsinya apa, kemudian fungsi lambung itu apa, bukan hanya menampung makanan ya. Kita taunya makan lewat sini, simpen di sini, buang. Nah, proses jadi untuk dibuang itu gimana? Itu masih panjang perjalanannya. Kemudian kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan, kelainan itu penyakit. Penyakit apa saja yang bisa timbul, penyakit apa saja yang bisa terjadi pada sistem pencernaan. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada, sebentar ya. Ibu ada sebentar, aduh ini susah. Iya, di sini boleh dilihat terlebih dahulu. Ada video. Sebentar. Teman-teman. Sebentar ya, sebentar. Ya, sebentar. Ininya. Nah, sistem. Tadi kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Bipo? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm.
Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya. Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan merasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo. Ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Nah, sudah ya. Ya, dari video yang sudah tadi ditonton, ada yang namanya gerakan peristaltik kerongkongan. Coba ada yang tahu gerakan peristaltik itu apa? Boleh, Irfan? Gerakan peristaltik adalah gerakan otot kerongkongan untuk mendorong makanan ke dalam. Ya, jadi di area kerongkongan itu ada yang namanya gerak peristaltik. Makanan itu kita telan itu nggak akan tiba-tiba langsung ke lambung, tapi didorong oleh bagian kerongkongan. Jadi bagian belakangnya menyempit, bagian depannya melebar. Contohnya seperti ular. Tahu ular? Ular kan itu nggak dikunyah dulu ya. Tidak dikunyah sehingga pada akhirnya makanan yang masuk itu pakai gerakan peristaltik tubuhnya. Diremak-remak, diremes-remes, akhirnya si makanan itu atau misalnya ular itu makan hewan yang lebih besar daripada tubuhnya. Biasanya apa? Coba, pernah lihat hewan ular piton makan apa gitu? Ular piton, tikus masih kecil ya. Ya, ular badannya piton misalnya segede gitu, tapi dia makan sapi atau dia makan kambing atau bahkan makan orang. Nah, itu kan tidak punya lidah, tidak punya gigi. Bagaimana cara si ular itu mencerna? Dia pakai gerakan peristaltik di tubuhnya. Jadi yang bagian dalamnya, bagian luarnya menyempit, ke belakang melebar. Jadi diremek-remek dengan gerakan peristaltik yang ada di dalam tubuhnya. Kebayang tidak? Bahkan kalau misalnya tidak sanggup atau tidak kuat, ular itu akan mati dengan bagian perut yang masih membesar karena nggak bisa gerakan peristaltiknya, tenaganya tidak kuat.
Ya, tidak kuat ya. Jadi itulah ular. Jadi kebayang ya kalau ular misalnya kan kerongkongan kita juga bentuknya seperti itu. Kemudian ular juga bentuknya hampir sama ya. Nah, kita lanjutkan ke sini, sistem pencernaan. Jadi ini sistem pencernaan dan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Kita kan nggak tahu sebenarnya hati itu bantu sistem pencernaan kita. Kemudian lambung, pankreas, usus halus, usus besar. Kan kita tidak tahu ternyata ada bagian-bagian organ yang membantu dalam proses perubahan makanan kita yang akhirnya jadi ampas. Ya, kebayangkan kita makan bakso, keluarnya bakso lagi tidak? Tidak bakso kan? Itu perlu proses juga dari pertama kali makan sampai dibuang itu tidak langsung makan kok langsung pengen BAB. Ini makan beberapa saat langsung BAB. Berarti itu bukan makanan kita yang kita makan hari itu. Tapi misalnya yang kemarin kita sarapan, kemudian ampas yang kemarin terdorong dan dibuang pada siang hari ketika kita selesai makan. Berarti makanan kita full ya, perut kita full. Kita lanjutkan di sini. Apa itu sistem pencernaan? Apa ya? Coba ya. Merupakan rangkaian organ yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi zat-zat kecil yang bisa diserap tubuh. Ya, kita makan bakso, makan ayam, makan daging sapi, itu kan nggak mungkin langsung diserap oleh tubuh. Harus dikunyah dulu, ditelan dulu, akhirnya zat-zatnya, nutrisinya nanti bisa diserap oleh tubuh. Jadi harus dalam ukuran kecil dulu ya. Nggak bisa ini langsung makan bakso, telan langsung segede gitu ke dalam perut. Bisa ya. Nah, kemudian tujuan utamanya adalah mengubah makanan menjadi zat nutrisi. Prosesnya mencerna, menyerap, mengeluarkan sisa. Mencerna itu di bagian mulut. Ya, nanti di bagian mulut proses pencernaannya, kemudian ada bagian yang menyerap. Menyerapnya di mana? Coba ada yang tahu? Menyerap di mana? Di usus. Kemudian ini di usus halus ya. Kemudian nanti ada di usus besar satu lagi. Itu khusus menyerap air saja. Kemudian mengeluarkan sisa. Nanti ada bagian rektum dan anus. Diagram alur singkat mulut. Ini ada mulut, ada lambung, ada usus, ada tinja. Itu untuk bagian yang singkatnya. Nah, sekarang kita bahas bagian yang panjangnya. Nah, ini dia organ-organ utama sistem pencernaan. Ya, di sini ada mulut, mulai mencerna mekanis dan kimia. Di sini pencernaan mekanis itu terjadi oleh bantuan gigi. Gigi itu fungsinya untuk apa sih? Menghancurkan makanan, mencabik makanan, menggigit makanan. Kita makan nih, dookeh, digigit atau langsung ditelan? Digigit ya, nggak langsung diemut, langsung ditelan. Nggak bisa, nanti kita tersedak di sini ya. Kemudian ada yang namanya pencernaan kimia. Kalau itu dibantu oleh ludah. Di dalam ludah itu ada enzimnya. Ya, ludah atau saliva, di dalam bahasa IPA namanya saliva, yang membantu untuk mencampur makanan. Setelah dikunyah, kemudian dicampur, setelah itu ditelan. Ketika ditelan, bahan makanan itu menuju ke tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan itu yang ini ya, dari mulut sampai sini, ini namanya tenggorokan, dari sampai sinilah areanya. Nah, kalau yang panjang ini dari tenggorokan ke bawah nyambung ke lambung itu namanya kerongkongan. Jadi harus bisa membedakan walaupun tempatnya sama. Ya, di atas mah tenggorokan, di bawah baru kerongkongan. Lanjut, tadi bahan makanan yang sudah lewat ke tenggorokan dan kerongkongan kemana sekarang? Ke lambung. Di lambung terjadi pencernaan asam karena di lambung ada yang namanya HCl atau asam lambung. Asam lambung itu sifatnya asam sekali. Kalian tahu sitrun? Itu yang kalian kalau misalnya makan itu asam banget. Nah, itu tidak jauh beda. Mungkin kadarnya jauh lebih asam daripada itu. Makanya ketika asam lambung naik turun itu mengikis apa? Dinding lambung sehingga menyebabkan GERD atau apa? MAH atau peradangan. Kemudian sini pembentukan SIM. SIM itu bubur yang ada di dalam lambung. Jadi makanan kita yang kita kunyah misalnya di awal
karena oleh gigi dikunyahnya cuma 3 kali makan bakso atau makan seblak atau makan cipuk, kita makan cuman karena buru-buru lapar, masuk mulut kunyah 3 kali kemudian langsung masuk ke kerongkongan. Akhirnya lambungnya nanti capek. Kok habis makan masih mules ya? Atau kok habis makan masih mual ya? Masih kayak lapar, padahal itu kerja lambungnya berkali-kali lipat. Harusnya kita makan 1 piring untuk kerja lambung hari ini, kita kasih 5 piring. Jadi lambungnya kok malah mual diisi teh, bukannya malah kenyang. Karena itu lambungnya bekerja keras, capek jadinya lambungnya. Kemudian, nah sini ya, tadi pembentuk SIM. SIM itu nanti kalau kita muntah, pernah keluar muntah, pernah muntah semuanya? Itu yang keluar kan nggak bentuknya nggak cipuk lagi ya. Nggak cipuk utuh, keluar buih, nanti wah cipuk lagi nih. Enggak kan? Nggak cipuk lagi, tapi bentuknya seperti bubur. Nah itulah yang namanya SIM, karena sudah ketemu dengan asam lambung. Lanjut, dari lambung, bahan makanan tadi masuk ke mana? Usus halus itu yang ini ya. Nah, ini lambung. Tadi ini mulut, rongga mulut di sini. Lewat ke tenggorokan, kemudian lewat ke kerongkongan. Nah, di sini nanti ketemu asam lambung sama apa? Ya terbentuk SIM. Kemudian dilanjutkan ke usus halus. Usus halus tuh yang ini ya. Usus halus fungsinya penyerapan nutrisi. Jadi penyerapan nutrisi terjadinya di usus halus, kayak karbohidrat, lemak, protein itu terjadi di usus halus. Kemudian lanjut ke usus besar. Jadi penyerapan air dan pembentukan tinja. Tadi kalau misalnya bahan makanannya nutrisinya sudah habis, kemudian masuk ke dalam usus besar, berarti ke usus besar itu sudah masuk, tinggal ampas-ampasnya saja. Ya, sisa airnya diserap di usus besar. Ini masih semangat tidak? Kok kelihatannya seperti mengantuk? Ya, kenapa? Coba kita ice breaking dulu ya. Semangat. Duduknya yang rapi. Ayo, SMPI tesis baru zaman. Bisa. Ya, udah semangat. Sudah semangat belum? Ini masih ada yang ngantuk? Enggak. Ya, udah. Kita lanjutkan ya. Dari usus besar kita lanjutkan ke rektum, tempat penyimpanan tinja sementara. Jadi nanti kalau misalnya di sini ya rektum. Misalnya kalau kita pengen BAB, rektum itu yang ngasih sinyal ke dalam otak. Kayaknya ini pengen BAB nih. Tapi masih bisa ditahan karena ditampung dulu di rektum. Ya, masih ditampung di rektum. Ini misalnya pengen sinyal pengen BAB-nya udah ada 5 menit yang lalu, tapi kita tahan sampai 10 menit. Nanti masih bisa ditahan. Itu berarti BAB-nya atau tinjanya sudah ada di rektum, udah disimpan di rektum. Pada akhirnya udah gak kuat, saya harus segera ke kamar mandi. Akhirnya dibuang lewat anus ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada 2 pencernaan. Ada pencernaan mekanis dan ada pencernaan kimia. Pencernaan mekanik ini atau mekanis itu sama ya. Menghancurkan makanan secara fisik. Baik itu dengan gigitan atau gerakan usus. Jadi gerak peristaltik itu tidak hanya ada di kerongkongan ya. Di usus juga ada karena bentuknya juga hampir sama seperti itu. Kemudian contohnya gigi untuk mengunyah. Kemudian ada peristaltik usus. Tadi jadi peristaltik itu bukan hanya di kerongkongan, dan di usus juga ada ya. Lanjut ke pencernaan kimia, menghancurkan makanan secara kimia dengan enzim dan asam. Tadi ada enzim yang fungsinya untuk memecah protein, misalnya kemudian ada asam lambung yang membantu untuk membentuk SIM, ya. Ada amilase di mulut, ada pepsin di lambung. Ya, paham tidak? Semangat, jangan sampai ada yang loyo kelihatan dari depan ya. Nah, di sini ada selanjutnya ada enzim penting dan fungsinya. Enzim dan fungsinya. Amilase ini ada di mulut, berarti amilase itu bercampur dengan apa? Saliva atau ludah. Ini berarti ludah kita ini mengandung enzim
amilase yang akan memecah pati dari tepung yang akan mengubah menjadi gula sederhana yang dijadikan glukosa yang akhirnya kita punya energi. Energi itu kan sebagian besar dari glukosa. Kemudian kalau misalnya kita mau pingsan nih, udah berkunang-kunang, yang pertama kali dikasih itu harusnya apa? Air dan gula atau teh manis hangat sehingga energinya bertambah karena ada yang manis-manis. Makanya kalau kita mau lumayan energinya bertambah, teh manis ya. Kemudian ada pepsin di lambung, fungsinya untuk memecah protein. Ada satu lagi ada lipase di pankreas, fungsinya untuk memecah lemak. Jadi kayak karbohidrat, glukosa, lemak itu punya enzimnya masing-masing untuk dipecah. Ya semangat kita lanjutkan ya. Ayo semangat. Ini proses penyerapan di usus halus. Fakta keren. Ini usus halus panjangnya 6 sampai 7 meter. 6 sampai 7 meter. Kebayang tidak kalau dibentangkan? Sini sampai sana mungkin. Atau bahkan bisa setinggi jerapah. Itu ada di dalam tubuh kalian. Dan ukurannya setiap orang sama. Mau yang tinggi badannya atau yang mau biasa, itu tidak mempengaruhi pada tinggi badan kita. Coba kebayang kalau ususnya dibentangkannya ke atas, tidak dilipat. Wah, kita 7 meter gini, kayak ondel-ondel ya, tinggi. Gitu misalnya. Tapi kan tidak berpengaruh, karena Allah sudah menciptakan usus dan sistem pencernaan sebaik mungkin, makanya dilipat, disimpan. Dan lipatannya juga tidak kusut kan? Sudah sesuai dengan sistematis. Sudah bersyukur tidak hari ini? Sudah. Gimana bersyukurnya? Ucapkan alhamdulillah. Ya. Ususnya masih bagus, nafasnya masih sempurna. Nah, kemudian di dalam usus itu ada villi. Villi itu bentuknya seperti ini. Ini kalau dilihat penampang melintangnya seperti ini ya. Nah, ini villi. Jadi usus kita tuh bukan sebolong-bolongnya lurus kayak apa? Pipa. Tapi ada villinya di antara sini yang nempel ke dinding-dinding usus. Kalau di zoom lagi bentuknya seperti ini. Itu fungsinya untuk apa? Untuk menyerap nutrisi yang tadi sudah kita cerna di dalam lambung. Kemudian dilanjutkan ke usus halus. Ini di dalam sini, di bawahnya dipenuhi dengan pembuluh darah. Karena zat-zat makanan itu nanti jadi ukurannya kecil ya. Jadi kecil kemudian harus disebarkan ke seluruh tubuh. Bagaimana cara zat nutrisi itu menyebar ke seluruh tubuh? Ayo semangat. Duduknya, ayo semangat ya. Duduknya yang betul, ayo. Ya. Ya, coba. Tadi, jadi gimana? Di dalam villi itu ada yang namanya apa? Pembuluh darah. Jadi zat-zat nutrisi itu harus disebarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh apa? Oleh pembuluh darah atau sistem peredaran darah. Karena itu dari ujung kepala sampai ujung kaki ada. Kita kan energi ini harus cukup ya. Harus nyampe ke kepala, ke tangan, ke kaki. Kalau kita tidak punya energi kan biasanya tangannya lemes. Terus kakinya lemes. Bawaannya ngantuk, pengen tidur atau bisa-bisa pingsan. Ya, karena memang nutrisinya kurang. Nutrisi diserap ke aliran darah dan dibawa ke sel-sel tubuh. Jadi kita ini jangan merasa sendiri ya. Di dalam tubuh kita itu ada miliaran sel saraf, ada miliaran sel darah merah, sel darah putih. Jangan merasa aku sendiri, tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa. Kalian makan itu untuk memberi kehidupan untuk sel-sel yang ada di dalam tubuh kalian atau kita ya. Lanjut sini ke gangguan umum sistem pencernaan. Gangguan umum itu apa sih? Gangguan umum itu apa? Penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Ini mungkin kita juga pernah mengalaminya. Karena kan sistem pencernaan semuanya punya. Jadi kok, gejalanya begini kayaknya saya pernah deh. Gejalanya begini kayaknya saya waktu itu pernah mengalami deh. Ya, yang pertama adalah MAH atau gastritis atau biasa juga disebut dengan GERD. Bahasa sekarang GERD ya.
iritasi lambung. Jadi ini tadi kalau asam lambungnya naik turun ke area lambung atau mungkin nyampe ke esofagus atau mungkin sampai muntah. Bahan makanannya tidak ada tapi asam warna kuning. Pernah tidak? Itu berarti asam lambungnya naik. Kemudian ada yang selanjutnya apendisitis. Apendisitis ini infeksi usus buntu. Karena usus buntu itu nama biologinya appendix. Jadi penyakitnya apendisitis atau infeksi usus buntu. Usus buntu, coba kita lihat terlebih dahulu. Usus buntu tuh yang mana sih? Nah, berarti tidak ada saluran ya, tidak ada saluran lagi nih di sini. Kelihatan tidak? Ya. Atau bahasa lain disebutnya umbai cacing. Atau si usus buntu. Jadi kalau ada makanan, kalau ada biji yang masuk ke sana ya udah, berarti terjebak di sana. Yang akhirnya menyebabkan inflamasi. Inflamasi itu apa? Pembengkakan, peradangan yang akhirnya kalau misalnya sudah tidak bisa dikeluarkan lagi, sudah mengganggu kehidupan, akhirnya harus dioperasi, harus dikeluarkan. Itu bukan operasi kecil loh, itu operasi besar karena area perut ya yang harus disayat, dikeluarkan, dipotong. Kebayang tidak lagi bersihin usus ayam gitu-gitu. Nah gitu kalau operasi usus usus buntu itu seperti itu ya, gitu aja dibuka, dipotong, ditutup lagi, dijahit. Ya makanya harus dijaga kesehatan. Kemudian diare atau konstipasi. Ketidakseimbangan fungsi usus bisa terjadi diare, bisa terjadi konstipasi. Diare itu BAB-nya sering, kemudian konsentrasinya encer. Jadi kandungan airnya terlalu banyak. Kalau konstipasi itu sembelit. Jadi makannya sembarangan atau BAB-nya ditahan-tahan. Ada yang pernah nahan BAB, nanti malas. Ini dari jam 6 nih, misalnya jam 6 pagi udah ada sinyal ke sini. Jam 6 maghrib baru dikeluarkan, itu pasti sembelit. Ayo, ada yang pernah ya? Jangan ditahan-tahan. Terus harus dalam kondisi yang seimbang. Jangan makan seblak, 1 minggu 7 kali makan seblak. Minumnya 1 minggu 7 kali minum pop es. Gimana? Tidak makan sayur, tidak makan serat, akhirnya susah pencernaannya. Ya. Kemudian kanker usus besar bahaya tinggi, deteksi dini penting. Ya, terus Ibu tambahkan satu lagi ya. Apa? Wasir. Wasir itu ambeien. Jadi apa? Pembengkakan pembuluh darah yang ada di anus. Itu kalau misalnya sudah parah, sudah besar, itu bisa sampai keluar dari anus. Akhirnya BAB-nya berdarah. Darah aja ngalir. Ya, makanya itu penyakit-penyakit ini atau gangguan-gangguan pencernaan ini bisa terjadi karena pola makan kita yang tidak baik, udah tidak sehat, tidak baik, sembarangan. Aku suka seblak, seblaknya level 6. Minumnya apa? Teh poci. Atau minumnya pop es, warna hijau, warna merah, warna biru. Kan itu udah sembarangan ya. Boleh, tapi tidak boleh terlalu sering. Karena yang nanti kerasa kan diri kita sendiri. Aduh, kok sakit pinggang? Ternyata asam lambungnya naik. Kok sakit punggung? Ternyata asam lambungnya naik. Maaf ya. Nah, ayo. Nah, ini kesimpulannya. Sistem pencernaan, sistem yang sangat kompleks dan vital. Vital tidak? Vital itu penting. Penting tidak sistem pencernaan? Penting. Kenapa penting? Coba kenapa penting? Karena untuk membentuk energi di dalam tubuh kita. Jangan makan lah sahur puasa aja. Gimana? Aduh lemes bu, tengah hari udah lemes, kebayangnya es teh terus. Ya, kemudian makanan yang kita makan harus diubah menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tubuh, harus bisa diserap oleh tubuh ya. Jadi bahan makanannya zat-zatnya dari ukuran yang besar itu harus dipecah menjadi ukuran-ukuran yang kecil sehingga bisa diserap. Lanjut, dengan menjaga pola makan dan gaya hidup sehat kita bisa menghindari masalah pencernaan. Di sini ada yang kena masalah pencernaan tidak? Tidak, benar. Makannya jangan sembarangan ya. Pola makannya dijaga, banyak makan sayur, banyak makan buah.
Jangan terlalu banyak makan Oke. Ya, sudah. Ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing belum? Kalau belum, silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing yang sudah kita bentuk kemarin. Ayo duduk dulu. Sudah ya? Sudah? Duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Coba Ibu perhatikan di sini di depan, Ibu punya LKPD atau lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Di sini ada 2 kasus. Kasusnya dikerjakan dua-duanya ya. Dibaca dulu kemudian cari pemecahannya. Ini tentang sistem pencernaan dua-duanya, yang pertama dan kedua. Nanti Ibu minta berdasarkan pendapatnya masing-masing saja. Lalu setelah itu dipresentasikan untuk perwakilan 1 orang untuk ke depan. Ini 2 ya, 2 soal. Ini punya. Ya, sebentar. Udah kan? Nah, ya. Tuh. Kemudian Irfan dan punya Hana. Silahkan dikerjakan. Dipecahkan dulu masalahnya, dibaca dulu kasusnya. Kemudian berdasarkan pendapat masing-masing dijawab ya, sehingga nanti jawabannya akan beda dari kelompok 1 dan yang lainnya. So, silahkan. Ya udah, tambahkan. Udah, ayo coba. Ini kenapa ini katanya Nida, kenapa? Gejalanya apa? Mual. Terus apa lagi? Muntah, mual, pusing. Terus? Kenapa nih? Gejala apa ini biasanya? Gejala mah ya. Ya, udah ini. Coba. Sudah coba? Lihat. Ya, sudah dikerjakan. Yang mana? Nomor 1 tadi udah dibaca dulu belum kasusnya? Udah. Kenapa katanya? Katanya sakit perut gara-gara makan sebelah Level 6, tapi belum sarapan ya. Pernah nggak kamu kayak gitu? Nggak, jangan ya. Terus makan dulu. Ini kalau Nadia kenapa? diare. Diare. Nadia diare karena sembarangan jajannya. Pokoknya dia FOMO ya. Kalau ada yang asik, kayaknya seru, dia mau ikut. Ya, ayo. Ini kelompok Intan. Sudah? Lagi dikerjakan. Boleh. Tidak ada kendala? Muza? Tidak ada kendala? Tidak ada. Baik. Irfan sudah dikerjakan? Neng Silvi? Ya, sok. Silahkan. Apa yang ini? Yang Nadia? Coba Nadia, kenapa katanya kasusnya itu? Sering membeli seblak dari pedagang baru. Membeli seblak dari pedagang baru. Terus kenapa? Jadinya kenapa tuh katanya? Sakit perut yang sakit berat, kembung, Mual ya. besar yang encer dan sering. Silahkan dilanjutkan terlebih dahulu. Kalau ada yang masih pusing, boleh beritahu Ibu. Sudah? Apa itu? Sudah belum? Sudah dikerjakan belum?
Apa? Itu Apa? ini kan tadi teks. Ini Boleh ditambahin. Sama kah jawabannya? Nanti dicampur aja ya. Boleh. Ini juga sama ini sama tidak? Gak apa-apa. Nanti digabung aja. Ya. Sudah, ayo, sudah, belum? Ayo didiskusikan. Jangan ini. Coba. Ayo coba, Zahira. Sudah? Intan? Ada yang masih pusing? Masih pusing tidak? Aman, benar. Gak ada yang mau ditanyakan ini? enggak ada. Udah paham ya studi kasusnya ya. Moza? Ayo Moza tolong digeser ini. Udah ini Neng Silvi. Kelompoknya Neng Silvi, kelompoknya Irfan. Dan nomor 1 sudah? Boleh, sekarang nomor 2 ya, dilanjutkan. Ya. Ya. Apa itu? Apa? Apa? Coba nanti yang mau presentasi siapa? Fitri. Yang mau presentasi siapa ini? Azia ya? Atau Jahira ya? Oh, ayo silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Boleh ditambahin? Iya, boleh. Ya, suaranya boleh. Yang kencang suaranya. Kan kalau misalnya dari kita lemas nih atau bisa dehidrasi juga, karena kan kalau dehidrasi kekurangan cairan itu cairannya diambil Iya, karena kan kita minum nih atau bagian-bagian dari dalam tubuh itu kan diserap. Diserapnya lewat tadi usus halus. Cuman nyerapnya kebanyakan. Karena kebanyakan nyerapnya, jadi akhirnya fesesnya cair. Karena cair akhirnya lemas, dehidrasi. Sehingga kadang ada yang langsung diserap atau misalnya tidak bisa menyerap sama sekali fesesnya. Akhirnya dibuangnya bersama airnya. Makan sayur nih, akhirnya sayurnya keluarnya begitu lagi karena proses penyerapannya terganggu. Bukan diserap ya, maksudnya proses penyerapannya terganggu. Jadi proses penyerapan si usus halusnya tidak berfungsi dengan baik. Kalau sembelit baru tadi airnya terlalu banyak diserap oleh si usus besar ya, bila ya. Nah, kalau apa tadi diare berarti tidak terjadi proses penyerapan atau proses penyerapannya terganggu. Sehingga airnya yang keluar jauh lebih banyak daripada ampasnya. Ya, boleh begitu. Siap. Sama-sama. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Apa? Menjaga langsung aja ke intinya apa kita Tambahin dulu sama pendapatnya. Boleh. Ya, ini tadi kan gejalanya apa? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Berarti dia kena penyakit itu, jelasin. Jelasin dulu sama kalian. Tambahin aja lah. Tambahin aja. Jawabannya tambahin lagi sedikit. Ya, boleh. Ayo ditambahin. Ayo Bila, kenapa? Bila, ayo semangat Bila. Gesya juga semangat ya. Ayo, duduknya di depan Gesya, kelihatan ya. Semangat. Yo. Ayo, sudah? Kelompok Irfan sudah? Ya. Mana Bilkis? Aman Bilkis? Aman? Bisa dibaca dulu ya.
Ya, didiskusikan dulu. Ayo. Diskusi lah, kasih tuh sama Bilkis tuh. Ayo. Masa cuma Bilkis aja yang ini. Ayo, dibantu. Ayo, Hana, udah, Hana. Ayo. Ayo, silahkan. Bila Intan oke ya, coba. Ini semuanya kerja kan? Oke. Siapanya? Moza, ada Gesha, ada siapa ini? Bila, Intan, sama Siti Nur apa? Nurjana. Suka ketukar, ibu jadi Nur Ajijah. Ternyata ibu lupa Nurjana ya. Sudah, ini kerja semuanya ya. Ini juga kelompok ini. Kerja semuanya nih. Kerja semuanya. Ini siapa aja? Naila, ada Silvi, Neng Silvi, ada Bilkis sama ada Irfan. Ini kerja semua tidak? Kerja. Ada yang tidak kerja? Nggak usah masukin kelompok. Siapa? Ada Hana, ada Anggun, ada Zahira. Oke, lanjut. Silahkan. Udah, ini tadi Bilkis, ada Uma, ada Indri, ada siapa ini? Selfie suka ketukar sama Rahma ya. Ini Fitri, ya. Udah kerja semuanya, kerja baik. Masih ada waktu ya, silakan. Ayo, sudah. Oke, kalau sudah diskusinya, silahkan Ibu minta perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa kelompok 1? Siapa yang mau mewakili? Intan? Boleh, Intan silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
mewakili kelompok 1 yaitu mempresentasikan hasil diskusi seputar sistem pencernaan manusia. Jadi sebelumnya saya ingin menceritakan tentang kasus seorang anak bernama Tida. Dia seorang anak kelas 8 SMP yang mengalami mual, pusing, muntah. Dia mengaku belum sarapan tetapi sudah memakan seblak level 6 sehingga akhirnya tidak dapat masuk sekolah selama 4 hari. Nah, teman-teman, memakan makanan seperti seblak, bakso di pagi hari atau pada waktu sarapan itu sangat tidak baik karena dapat mempengaruhi kesehatan kita dan pencernaan tubuh kita, seperti halnya seorang anak yang bernama Wida tadi yang sudah saya bacakan. Dia mengalami mual, pusing dan muntah, dan itu disebabkan dia memakan seblak di pagi hari. Di pagi hari itu perut kita masih kosong, jadi ketika kita memakan makanan seperti seblak akan menyebabkan mual, embung dan sakit perut. Teman-teman semuanya, hal ini dapat memperparah kondisi lambung kita atau disebut penyandang penyakit lambung, radang lambung kah, asam lambung kah, dan lain-lain. Akibat makanan yang salah menyebabkan lambung kita terkikis oleh asam lambung. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga sistem pencernaan kita harus memperbanyak mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah, sayur, dan minum air putih yang cukup, olahraga teratur, dan makan teratur. Lalu, ada lagi nih teman-teman, anak bernama Nadia. Dia sakit perut karena sudah memakan seblak dari pedagang yang baru jualan dan belum terjamin kesehatan dan kebersihannya. Gejala yang Nadia alami yaitu sakit perut, embung, mual, dan mengalami buang air besar yang tidak normal seperti biasanya, yaitu diare. Diare termasuk ke dalam gangguan sistem pencernaan. Apa itu diare? Diare adalah kondisi di mana feses atau ampas menjadi encer dan berair. Biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus atau intoleransi makanan. Teman-teman semuanya, makanan itu harus dijaga, khususnya kita sebagai pelajar. Karena jika kita terkena diare itu sangat merepotkan, khususnya untuk kita. Contohnya saat kita belajar, tiba-tiba kita sakit perut karena sudah makan makanan yang tidak baik di pagi hari. Saat kita belajar, tiba-tiba kita sakit perut. Oh permisi, saya di kamar mandi, saya sakit perut. Nah, setelah kita ke kamar mandi, terus kita pulang lagi. Itu menyebabkan kita capek, kita lelah, badan kita lemas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 1. Untuk perwakilan kelompok 2, siapa yang akan maju ke depan? Fitri, boleh. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya menjadi perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan seorang siswa yang bernama Nia. Dia seorang siswa kelas 8 SMP mengalami mual, pusing, dan muntah. Dia mengaku belum sarapan tetapi sudah memakan seblak level 6 sehingga akhirnya dia tidak dapat masuk sekolah selama 4 hari. Bagaimana cara kita sebagai siswa menjaga kesehatan sistem pencernaan? Apakah kalian pernah mengalami hal seperti yang dia alami? Untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, kalian bisa makan makanan kaya serat seperti buah, sayur, dan minum air yang cukup. Konsumsi makanan probiotik seperti yogurt dan tempe. Berolahraga teratur, cukup istirahat, dan hindari merokok, alkohol, serta makanan tidak sehat seperti seblak dan makanan olahan. Kita juga perlu sarapan sebelum beraktivitas karena dengan kita sarapan kita jadi lebih berenergi. Jika kita tidak sarapan, kita bisa mengalami sakit mah. Gejala sakit mah yaitu mual, pusing, dan muntah, dan perut terasa sakit. Jangan biasakan makan makanan yang pedas, biasakan sarapan setiap pagi agar perut kita terisi dan agar tidak mual dan pusing. Kasus 2 nggak usah dibaca kasusnya ya, karena teman-teman juga punya kasusnya masing-masing, langsung jawabannya saja. Jadi cara kita mencegah diare adalah jaga kebersihan lingkungan, terutama tempat makan, dan pertimbangan vaksinasi rotavirus untuk anak-anak. Saat berpergian, sebaiknya siapkan makanan dan minuman sendiri dari rumah untuk menghindari kontaminasi. Dan penyebab diare adalah Nadia sering membeli makanan sembarangan.
salah satunya yaitu seblak dan lain-lain. Sehingga ia mengalami gangguan pencernaan yaitu diare. Gejalanya yaitu sering mengalami sakit perut yang cukup hebat, kembung dan mual. Juga sering mengalami buang air besar dan Ya, ya sudah. Dari Ya, sudah ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Ya, kelompok selanjutnya kelompok 3. Perwakilannya siapa? Kelompok 3 Zahira boleh maju ke depan. Kasusnya nggak usah dibaca ya, kasusnya udah punya semua, tinggal dilihat saja jawabannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadira, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan sisi kelas 8 SMP yang mengalami mual. Saya pernah mengalami hal seperti itu, tapi saya tidak mau hal seperti itu terulang lagi. Maka kita harus menjaganya seperti tidak boleh keluar makan, tidak boleh makan sembarangan, sarapan terlebih dahulu sebelum memakan yang lain. Jangan terlalu banyak makan makanan yang terlalu pedas dan dingin. Yang selanjutnya ada Nadia, seorang siswa kelas 8 SMP yang mengalami diare. Terapkan gaya hidup bersih dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Pastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi matang dan higienis, serta cuci buah dan sayuran sebelum diolah. Makan makanan yang tinggi khasiat supaya badan tidak gampang sakit dan imun tubuh menjadi kuat dan kebal. Dan jangan makan makanan yang sembarangan, apalagi makanan yang di pinggir jalan, yang mana kita tidak tahu itu makanannya sehat atau tidak. Karena makanan yang di pinggir jalan biasanya terkena debu dan kuman yang menyebabkan diare. Makan makanan kaya serat seperti buah dan sayur, minum air yang cukup, berolahraga teratur, mengelola stres, serta menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, mengkonsumsi alkohol dan makanan terlalu larut malam, dan makan terlalu larut malam Atau selalu banyak sekaligus. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 4 perwakilannya siapa? Naila boleh maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Lemak atau masan. Dengan minum air yang cukup juga dapat membantu kesehatan lalu pencernaan dan juga tidur. Kalau memakan terapi dan tidak melewatkan memang akan terkena gizi lalu serabut sebelum beraktivitas dan mencegah gangguan pencernaan. Kasus yang kedua, untuk mencegah keulangan kejadian serupa seperti tadi, kita dapat memilih tempat makan yang terpercaya. Maksudnya, utamakan membeli makanan dari pedagang yang sudah dikenal menjaga kebersihan dan kualitas makanannya. Lalu menghindari makanan yang terlalu pedas dan asam, karena makanan yang terlalu pedas dan asam dapat membuat parah. Karena makanan yang terlalu pedas asam dapat membuat iritasi pada saluran pencernaan, terutama jika sedang sensitif. Lalu kita juga harus menghindari makanan seperti dan olahan karena makanan yang sering kandung lemak, gula dan sebaran serta lemak serat yang dapat mengganggu pencernaan. Ya, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua jawaban dan pendapatnya masing-masing. Jadi jawabannya beda ya. Beda-beda, setiap kelompok beda-beda. Boleh karena presentasi kita hebat hari ini, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi jangan sembarangan ya, jangan sembarangan makan, jangan sembarangan FOMO. FOMO itu apa ya? FOMO itu ikut-ikutan gara-gara ada tempat seblak yang baru yang kelihatannya enak padahal kita tidak tahu.
bumbunya gimana cara buatnya, terus gimana cara makannya, gimana cara ngolahnya. Kayaknya itu enak, ikut aja makan. Kemudian tadi kasus Nida itu kenapa Nida ya? Ya, Nida itu main asal-asal makan aja. Makan seblak level 6, padahal dia belum sarapan. Itu pagi-pagi biasanya perut kosong ya. Jadi usahakan makan dulu makanan yang bergizi dan seimbang. Oke. Sekarang kita evaluasi ya. Evaluasinya berupa pilihan ganda. Di sini Ibu punya pilihan ganda, materinya yang barusan Ibu sampaikan. Silahkan diisi ya, jangan cepat-cepat, diperhatikan pertanyaannya, jawab dengan baik. Ini boleh? Ya. Ini silahkan dikerjakan. Nanti Ibu kasih lembar lagi. Ini bolak-balik ya ini. Ini baru selembar ya, sebentar Ibu ambil lagi. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu, dibaca dulu ya. Lembar jawabannya. Ini baru selembar ya, berarti pakai ini aja. Diisi ya, di lembar jawabannya. Ayo diisi terlebih dahulu. Dibaca ya, jangan asal-asalan. Ini untuk lembar jawabannya. Boleh diisi, boleh dipindah ke sana. Iya, silahkan dibaca terlebih dahulu. Yo, mana? Udah, sinilah, dipindah ke sini. Itunya jawabannya di sana. Organ yang berfungsi sebagai tempat pencernaan mekanis dan kimiawi pertama kali di mana? Silahkan diisi ya. Dibaca dulu ini ini yang barusan Ibu sampaikan. Jawabannya ada semua. Ayo, kenapa? Masih pusing? Apa? Nomor berapa? Nomor 4, ayo. Gerakan? Ini tadi apa? Gerakan meremas itu? Ya. Udah diisi belum? Yang tadi loh, yang Irfan jawab itu? Silahkan ya, depan. Waktunya masih panjang, dibaca dulu. Boleh. Boleh. Pinter banget, Masya Allah kita. Iyalah, orang materinya juga yang barusan masa lupa baru juga disampaikan. Iya, harus diperhatikan. Memangnya tidur. Sini tuh bukan buat tidur, bukan buat belajar. Enzim pepsin dalam lambung bekerja optimal pada kondisi lambung aja gimana? Ya. Ya, luar biasa. Iya. Oh, enggak ada ya. Enzim apa? Lipase itu untuk memecah itu. Coba apa ya tadi? Dua-duanya ya, jangan dua-duanya lah. Aduh, ini ya. Lipase itu buat apa ya? Enggak tahu, coba yang barusan. Sudah kita bahas. Enzim lipase itu buat apa aja tadi?
Udah? Ayo, yang belum silakan dibaca dulu, jangan asal ngisinya. Materinya yang sudah disampaikan barusan. Sudah selesai? Sudah? Ya, selesai ya kan? Iya. Selesai, gak apa-apa. Loh, luar biasa. Gak apa-apa. Ya, PD itu perlu ya. Sudah selesai? Boleh dikumpulkan? Ayo, boleh dikumpulkan? Kita evaluasi lagi setelah pakai lembar evaluasi ini, kita evaluasi bersama-sama ya. Tentang apa nih? Sudah? Sistem pencernaan itu apa? Sudah selesai? Sudah, kelompok Intan? Boleh dikumpulkan? Ini jawabannya juga. Kelompok itu siapa? Kelompok Irfan boleh? Sudah dikumpulkan? Sudah, terima kasih ya. Ini sudah Ibu terima lembar evaluasinya. Gimana? Tentang sistem pencernaan? Seru, yang benar. Rame, jadi tahu ya sekarang sistem pencernaan itu apa. Terus kita makan itu dari pertama kali masuk sampai dikeluarkan tahu ya prosesnya. Itu si seblak, si bakso yang masuk sampai akhirnya jadi kotoran, sekarang tahu ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, tadi kita kembali lagi ke awal-awal. Fungsi gigi. Ada yang tahu? Fungsi gigi. Boleh, Siti? Gigi untuk mencari dan membuat bahan makanan menjadi lebih lembut dan teranggut. Ya, tadi di awal-awal kita sudah bahas bahwa gigi itu sangat penting, sangat dibutuhkan oleh sistem pencernaan kita karena itu untuk memotong atau mencabik untuk menghancurkan makanan yang tadinya ukurannya besar, kemudian yang teksturnya alot. Tahu alot? Yang tadinya alot menjadi kalau dikunyahkan jadi bisa ditelan. Pada akhirnya nyaman ketika kita menelan. Kemudian Ibu mau tanya satu lagi tentang katup epiglotis. Ada yang tahu tidak tentang katup epiglotis? Zahira boleh? Untuk membatasi sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Jadi di saluran kita itu di sini ya. Sebentar ya, di sini di saluran ini ada yang namanya katup di sini. Bukan kayak ya di sini. Ada yang namanya katup atau pintu. Kayak pintu lagi fungsinya untuk menutup dan membuka. Nah, kalau menutup itu ketika kita dalam posisi diam. Ketika kita makan, makanya ketika makan harus diam. Supaya apa? Supaya katup epiglotisnya tertutup. Kalau kita makan sambil bicara, apa yang akan terjadi? Tersedak. Masuklah si bahan makanan ke dalam sistem pernafasan. Pernah tersedak misalnya lagi makan sambil ngomongin orang gitu? Iya. Pernah kayak gitu? Tiba-tiba nasinya keluar dari hidung. Ya, lah kok ada nasi dari hidung kita? Berarti itu ada bahan makanan yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Baiknya makan itu sambil diam. Makan, kunyah, telan. Makan, kunyah, telan. Ya, supaya apa? Supaya si katup epiglotisnya tidak terbuka dan tertutup. Kita nyaman, tidak ada bahan makanan yang kemana-mana. Salurannya tetap ke saluran yang itu. Begitu? Paham? Masih semangat?
Coba kita ukur semangatnya dulu. SMP tesis Badrul Zaman. Bisa, bisa, bisa. Sedang apa kita di sini? Yeay, tepuk tangan. Boleh ya. Jadi udah paham ya tentang sistem pencernaan manusia, sistem pencernaan kalian? Ya, jadi paham. Kalau sudah paham tadi apa sih sistem pencernaan itu? Pentingnya apa? Pentingnya sarapan, kemudian pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nanti kalau sudah sehat, nanti tubuhnya juga kebantu karena apapun yang kita makan bisa mempengaruhi ke dalam tubuh kita. Begitu ya, paham sampai di situ? Mari sekarang kita tarik kesimpulan sama-sama dari materi kita di awal sampai diskusi kita terakhir tentang Nida dan Nadia ya. Tadi jadi fungsi makan itu untuk apa? Menambah energi. Untuk menambah energi supaya kita bisa beraktivitas. Kalau kita tidak makan kan akhirnya lemes, lama-lama lupa makan akhirnya pingsan. Berarti energinya tidak ada atau berkurang. Kemudian tadi ada saluran-saluran pencernaan. Kita jangan dulu ke fungsinya ya. Salurannya aja dulu. Salurannya ada apa aja? Yang pertama, makanan masuk lewat mulut. Kemudian tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya, jadi makanan masuk pertama kali lewat mulut. Di mulut terjadi apa? Pencernaan kimiawi dan mekanik. Ya kalau kimiawi pakai apa ya? Pakai saliva atau enzim. Kalau mekanik pakai gigi. Kemudian makanan yang sudah masuk lewat ke mana? Lewat ke tenggorokan dulu, baru ke kerongkongan, lewat menuju apa itu? Menuju lambung. Di lambung terjadi apa dan ketemu apa di sana? Ya, terjadi di sana ketemu dulu sama asam lambung yang sifatnya jelas asam. Kalau naik ke atas kerongkongan itu bisa jadi mual, jadi iritasi, jadi luka, jadi mah. Kemudian di sana terbentuk apa? Terbentuk SIM. SIM itu bubur lambung. Bisa tahu bubur lambung kebayang ya? Ya, kalau muntah lah itulah SIM ya. Kemudian dari lambung kemana? Ke usus halus yang panjangnya berapa meter? 6 sampai 7 meter kalau dibentangkan setinggi jerapah, dan itu ada di dalam tubuh kita. Kemudian di situ terjadi proses apa ya? Terjadi proses penyerapan nutrisi. Jadi kayak misalnya kita makan seblak, penyerapan karbohidratnya dari mana? Dari kerupuknya. Proteinnya dari telur, dari ayam, dari ceker. Kemudian lemaknya dari apa? Dari minyak. Jadi sebenarnya seblak itu sudah 4 sehat 5 kenyang ya. Bukan 4 sehat 5 sempurna. Tapi karena si zat makanannya sih udah lengkap. Cuman kalau kebanyakan ya nggak baik juga ya. Kemudian setelah dari mana tadi lupa Ibu? Dari usus halus, makanan dilanjutkan ke usus besar. Usus besar terjadi proses apa di sana? Terjadi proses penyerapan air. Proses penyerapan air di sana ya. Kalau misalnya si tadi zat-zatnya sudah diserap di usus halus, kemudian ampasnya itu udah bentuk ampas ya, yang biasa kalian setiap hari lihat dan kalian tinggalkan terus dilupakan. Ya, itu adalah sisa dari pencernaan kalian. Itu ampas yang memang sudah habis, yang perlu dibuang. Ampasnya bentuknya sudah seperti itu karena mungkin di usus besar itu masih ada sisa-sisa air yang belum diserap, atau misalnya airnya saja yang diserap. Akhirnya dari usus besar kemana?
Ke rektum. Di rektum diapain itu? Disimpan sementara. Kalau rektum sudah terisi, itu rektum sinyalnya nyampe ke otak. Apa yang akan dirasakan oleh tubuh kita? Hasrat ingin BAB. Ya, hasrat ingin BAB. Aduh, kok pengen BAB, tapi masih bisa ditahan. Itu udah numpuk tuh di rektum, udah disimpan sementara. Tapi kalau misalnya, aduh ini udah gak kuat sama sekali, itu harus segera dikeluarkan lewat anus ya. Jadi itu adalah susunan kemudian fungsi dari organ sistem pencernaan. Setelah itu ada apa lagi ya? Habis organ-organnya itu ada apa? Gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Gangguan itu sama kayak penyakit ya. Kelainan itu sama kayak penyakit juga. Ada apa saja? Satu. Mah. Ada apa aja satu? Mah itu apa tadi? Asam lambung naik sehingga menyebabkan iritasi dan mual. Kemudian setelah mah apa lagi? Diare dan konstipasi. Konstipasi apa? Konstipasi itu sembelit. Sembelit itu berarti kurang apa? Kurang cairan. Kurang apa? Sembelit? Kurang cairan, kurang makan sayur dan buah, bukan kurang cairan. Lebih tepatnya kurang serat. Ya, didapat dari sayuran dan buah-buah. Kemudian kebalikan dari sembelit adalah diare. Diare apa? Terlalu banyak cairan. Terlalu banyak cairan. Jadi proses penyerapan usus besarnya terhambat ya, atau mungkin tidak menyerap dengan baik, sehingga akhirnya yang keluar malah banyak cairan daripada ampasnya. Ya kalau yang pernah ya begitulah rasanya. Ya, terus lanjut apa lagi ya? Ibu lupa, ayo. Apa lagi? Wasis. Katanya ada yang bilang wasis. Apa itu wasis? Wasir. Wasir itu atau satu lagi nama lainnya? Ambeien. Ambeien itu adalah pembengkakan pembuluh darah pada saluran anus. Jadi kalau misalnya pembuluh darahnya sudah sangat membengkak, itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, itu BAB-nya sampai berdarah-darah. Jadi ketika yang keluar teh ya ampas, ya darah. Karena kalau orang yang ambeien itu harus banyak makan serat supaya ampasnya bagus. Nah, kalau kena misalnya ampasnya kurang bagus, misalnya keras, itu jadi ngikis. Kebayang nggak? Jadi kena kikis, karena keras, kena kikis, akhirnya si pembuluh darah yang tadinya sudah membengkak, ya perdarahan. Biasanya kalau nauzubillah ini kalau sudah parah itu bisa sampai dioperasi atau bisa sampai keluar dari bagian anus. Kebayang tidak? Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi hati-hati. Kita itu harus menjaga sistem pencernaan dengan apa? Makan makanan yang baik, pola makan yang baik, tidak boleh sembarangan. Tidak boleh apa? Lagi coba, ada nggak cara-cara untuk menjaga sistem pencernaan? Selain menjaga pola olahraga, terus makan yang teratur, terus apa lagi? Apa? Banyak minum air putih, bukan banyak minum pop es ya. Warna-warni merah, kuning, biru, ungu, itu udah racun semua yang masuk. Oke, begitu untuk kegiatan kita hari ini. Untuk kegiatan kita hari ini, Ibu cukupkan di sini. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang zat adiktif dan zat aditif. Nanti tolong dibaca terlebih dahulu ya, supaya kita nanti paham apa itu zat aditif dan zat adiktif. Gitu ya. Untuk kali ini kita sampai di sini saja. Ibu ucapkan terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kita tutup dengan doa. Silahkan untuk ketua kelas ditutup dengan doa, dipimpin doanya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.